Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat pagi dan selamat berjumpa dalam layanan doa pagi online GKI Samanhudi pada pagi hari ini. Bersama-sama kita akan mengambil bagian dalam doa pagi. Karena itu mari kita menyiapkan hati kita. Kita pertama-tama menaikkan syukur dan terima kasih karena oleh anugerah Tuhan, saudara dan saya dapat bangun di hari yang baru dalam semua kebaikan dan rancangan Tuhan yang baik bagi kita. Mari saudara-saudara kita mengambil bagian dalam saat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa pagi kita bersama. Mari kita bersaat teduh. Bapa yang baik, kami berterima kasih. Kami naikkan syukur padamu untuk kebaikan Tuhan yang telah memelihara dan menyertai perjalanan kami pada hari yang lampau, bahkan pada malam yang baru saja kami lewati. Pagi ini kami bangun dalam seluruh keberadaan kami dengan berbagai hal yang ada. Namun satu hal yang tidak pernah berubah, bahwa kasih sayang Tuhan dan berkat-Mu senantiasa menjadi bagian dalam perjalanan hidup kami. Kami semua mau menyediakan diri kami untuk menerima firman-Mu dalam doa pagi kami pada hari ini. Karena itu kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, dan memampukan kami dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar percakapan kami tentang firman Tuhan semakin meneguhkan kami dan membuat kami terus belajar tentang kehendak Tuhan dari waktu ke waktu. Tolong hamba-Mu sebagai pemberita firman, agar apa yang disampaikan boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan menolong kami semua untuk lebih memahami apa yang kami mau pelajari pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, bacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 48, Yesaya 48 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dari Yesaya 48 ayat 1 sampai ayat yang kelima, mari kita membaca firman Tuhan ini. Bunyinya begini: Dengarkanlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Maka mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus, dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga. Dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala, dan berkepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu. Sebelum hal itu terjadi menjadi kenyataan, aku mengabarkannya kepadamu supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, begitulah bacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Dan firman Tuhan pada hari ini dari kitab Yesaya mau memberikan kepada kita beberapa hal. Kita belajar bahwa Yesaya adalah salah satu nabi besar yang sangat kritis tentang kehidupan Israel. Secara khusus ia menyoroti tentang situasi yang kontra antara kehidupan ritual keagamaan orang Israel dengan kehidupan sosial mereka setiap hari. Dan memang Bapak, Ibu, dan saudara, kita mengenal bahwa Israel Alkitab adalah bangsa yang sangat legalistik. Artinya bahwa mereka dalam pemberlakukan hukum Taurat sangat legal, artinya sangat tekun, sangat rapih. Mereka paham betul tata aturan Taurat, mereka mengerti semua hukum-hukum itu, mereka pahami semua hukum-hukum itu,
tapi substansi atau isi dari hukum itu, pemaknaan terhadap isi hukum itu, dan kesejatian hukum itu kadangkala tidak sampai dalam kehidupan mereka setiap hari. Artinya begini, mereka bagus dalam menaati semua hukum. Jangan begitu, jangan begini. Saudara kalau ingat misalnya ada orang yang datang kepada orang kaya yang datang kepada Tuhan lalu ada cerita tentang orang Yahudi yang berdoa, aku bukan pezina, aku bukan ini dan seterusnya, aku bukan pendosa, aku bukan pemungut cukai dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa mereka betul-betul merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang betul-betul legal karena mereka taat melakukan hukum Taurat. Atau misalnya seorang muda yang datang kepada Tuhan yang kaya, lalu kemudian dia bertanya kepada Tuhan apa yang mesti dia lakukan supaya bisa masuk ke dalam kekekalan atau kerajaan surga. Karena dia menurutnya dari mulai muda dia telah taat melakukan segala hukum yang ada, dia telah setia dan seterusnya dalam hukum yang ada. Tapi ternyata kisah-kisah itu endingnya menurut tanggapan Yesus bahwa pemaknaan dan substansi dari pemberlakuan hukum itu yang kadangkala jauh dari kehidupan orang-orang Yahudi Alkitab. Nah, karena itu dalam bagian teks kita pada hari ini itu juga mendapatkan penekanan Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kalau kita lihat di sana misalnya Yesus mengatakan, Tuhan Allah mengatakan atau firman Tuhan itu menyampaikan bahwa yang pertama, orang Israel adalah orang yang legalistik, yang artinya bahwa mereka betul-betul melihat dirinya dalam persepsi mereka sebagai bangsa yang kudus, ya. Tapi ternyata menurut versi Tuhan tidak demikian. Misalnya ayat 1, ya, bagian-bagian yang terakhir ayat 1, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Jadi artinya dalam ritus keagamaan mereka bisa mempercakapkan itu dengan sungguh-sungguh. Artinya dengan serius bahwa Tuhan adalah Allah dan seterusnya. Tuhan adalah Allah Israel dan seterusnya. Tapi ternyata menurut Tuhan mereka nggak sungguh-sungguh. Mereka nggak tulus. Mereka melakukan itu semua hanya atas nama tuntutan hukum secara legalistik formal. Artinya firman ini mau mengatakan bahwa Tuhan Allah mengenal Israel itu sebagai bangsa yang kalau ritual keagamaan paling jago. Tapi kehidupan sehari-hari ternyata jauh daripada itu. Nah, oleh karena itu bagian pertama yang kita pelajari di sini Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bahwa Allah menghendaki supaya kehidupan umat termasuk saudara dan saya adalah kehidupan yang utuh. Iman kita yang kita taruh dalam Kristus adalah iman yang utuh. Beberapa kali saya menyebutkan bahwa iman Kristen itu adalah iman yang full, ya, bukan iman yang part-time, tapi iman yang full-time. Artinya bahwa iman kita kepada Tuhan berlaku baik dalam ritus keagamaan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam bisnis kita, dalam aktivitas kita saat kita di sekolah, di pasar, di tempat hangout, dan dimanapun kita berada. Di situ juga kehidupan kita bersama dengan Tuhan juga kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita dengan orang lain. Supaya apa? Supaya Tuhan mengenal saudara dan saya dan kita semua sebagai pribadi yang utuh. Itu hal pertama yang kita pelajari dari teks kita pada pagi hari ini. Yang kedua adalah bahwa karena Tuhan mengenal Israel Alkitab sebagai bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk, jadi dikatakan di sana berkali-kali kita menemukan klausul yang mengatakan aku telah memberitahukannya sejak dulu. Jadi artinya saudara-saudara bahwa seluruh peringatan, seluruh hal-hal yang Tuhan mau sampaikan kepada Israel dia sudah kasih sejak dahulu kala, sejak jauh-jauh hari. Artinya Tuhan memberikan masa dan waktu kepada bangsa ini untuk memberi telinga kepada Tuhan dan hati mereka kepada Tuhan. Supaya pada akhirnya ada ruang bagi sebuah bentuk pertobatan, perubahan, transformasi diri. Artinya Tuhan menuntut dari bangsa ini supaya ketika waktu yang lebih dari cukup yang Tuhan kasih ketika dia memberitahukan segala macam hal kepada mereka, Tuhan menghendaki supaya bangsa ini bertobat. Dan itu juga berlaku bagi saudara dan saya. Dia menghendaki kepada saudara dan saya supaya kita bertobat,
supaya kita mengalami transformasi diri. Mungkin Tuhan telah berbicara kepada kita lewat banyak hal dan banyak cara. Dan dalam situasi zaman modern, Tuhan bisa menggunakan semua bentuk cara komunikasi untuk menyampaikan maksudnya kepada kita. Entahkah itu dia berbicara kepada kita lewat relasi kita dengan orang lain, dia berbicara kepada kita lewat renungan-renungan, lewat khotbah-khotbah, dia bicara kepada kita lewat kehadiran orang-orang terdekat kita yang jujur, orang-orang yang betul-betul berani mengatakan kebenaran kepada kita. Dia menyampaikan apa yang dia mau kepada kita melalui keluarga kita, melalui teman dan sahabat kita, kolega kita. Bahkan mungkin dia bisa menggunakan orang-orang yang tidak kita kenal. Bisa saja dia menggunakan public figure dengan pengalaman mereka, dengan quotes mereka, atau dengan macam-macam cara yang Tuhan bisa pakai. Atau bahkan dia bisa menegur kita lewat peristiwa-peristiwa hidup yang dialami oleh orang lain. Yang mungkin saudara lihat di Instagram, atau saudara lihat di Facebook, atau saudara lihat di Twitter, atau saudara lihat di thread yang punya Meta misalnya. Dan itu semua menjadi cara dan sarana yang Tuhan bisa pakai untuk memberitahukan kepada saudara dan saya. Jadi kita nggak bisa bilang, saudara dan saya nggak bisa bilang bahwa Tuhan nggak ngomong apa-apa buat saya. Enggak. Persoalannya adalah seberapa jauh kepekaan saudara dan saya untuk memahami, untuk menangkap, untuk memahami apa yang Tuhan maksudkan. Kadangkala karena keinginan kita terlalu besar atau fokus kita hanya kepada diri sendiri, maka apa yang menjadi bagian Tuhan atau bagian dari kehendak Tuhan itu kadangkala kita tidak terima atau kita tidak dengar atau kita mengabaikannya. Karena kita terlalu ambisius dengan pikiran kita, dengan keinginan kita, dengan egoisme diri kita sendiri. Akibatnya apa? Dari teks ini kita belajar Tuhan membuat semua yang dia nyatakan kepada Israel. Mereka mengalami situasi yang sulit sebagai proses didikan Tuhan kepada bangsa ini. Ingat, bukan karena Tuhan tidak memberitahukan mereka, tapi karena Tuhan telah memberitahukan itu sejak lama. Tapi bangsa ini tidak punya kesediaan hati untuk menanggapi atau merespon apa yang telah Tuhan tetapkan. Itu hal kedua yang kita belajar pada pagi hari ini. Jadi artinya selalu ada ruang dan waktu yang Tuhan kasih buat saudara dan saya. Tuhan mungkin sentil kita, ya, tapi kadangkala kita mengabaikan karena kita pikir kita tidak ngerasain sesuatu. Terus kadangkala mungkin Tuhan merotan kita, ya, Tuhan memukul kita dengan rotan. Kita merasa mungkin ini bisa kita lewati. Bapak Ibu dan Saudara, kalau ingat saya pernah mengatakan rumah, ibarat rumah, kalau sampai rumah itu tidak bisa direnovasi, maka untuk membuat rumah itu menjadi bagus adalah rumah itu harus dibongkar dan kemudian dibangun yang baru. Kadangkala dalam pengalaman iman tertentu, ketika Tuhan melihat kita nggak bisa direnov, dia sudah menyentil kita, dia sudah memukul kita dan itu tidak kita perhatikan, kadangkala dia butuh menghancurkan kita untuk membuat supaya dia bisa membangun kita kembali dan kita bersedia dibangun menjadi pribadi yang lebih baik. Ada banyak sekali pengalaman-pengalaman dari orang lain yang kita temukan dan kita lihat bahwa kadangkala ketika mereka misalnya betul-betul bangkrut baru ingat Tuhan. Betul-betul ada pada situasi yang sangat menderita baru mereka betul-betul mengingat Tuhan. Kalau kita kembali kepada cerita Alkitab misalnya soal anak bungsu yang minta warisan dari ayahnya, lalu dia pergi berfoya-foya dan seterusnya, sampai makan makanan babi baru dia sadar bahwa ternyata belas kasihan Tuhan tuh besar, baru dia kembali. Nah, kadangkala dalam situasi di mana orang betul-betul mengalami kehancuran sehancur-hancurnya, baru mereka bersedia dibangun oleh Tuhan. Maka selalu saya katakan, kalau Tuhan masih bisa merenovasi hidup saudara dan saya, lewat sentilan-sentilan yang dia berikan, maka pasang telingamu dan hatimu untuk mendengarkan suara Tuhan. Hal yang ketiga yang kita mau pelajari pada pagi hari ini adalah pada bagian yang ayat kelima. Maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, sebelum hal itu terjadi menjadi kenyataan, aku mengabarkannya kepadamu supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Jadi yang mau dikatakan di sini adalah Tuhan itu Allah yang hidup.
Jadi kalau dia telah bertindak, kita nggak bisa mempersalahkan pihak lain. Atau hal lain yang kita bisa lihat dari teks ini, misalnya firman ini mau menolong kita untuk belajar dan melihat bahwa kalau sesuatu terjadi pada kita, jangan kita taruh kesalahan itu kepada pihak lain. Ya, dalam teks tadi dikatakan jangan kemudian mengatakan berhala yang melakukannya, patung pahatan dan seterusnya. Ya, tapi semua itu terjadi karena bagian kita sendiri. Nah, oleh karena itu, bagian ketiga ini dia mau mengatakan bahwa setiap tindakan itu harus dipertanggungjawabkan, ada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam hidup beriman juga demikian. Setia kepada Tuhan selalu saja ada dampaknya, tidak setia kepada Tuhan juga akan selalu ada dampaknya. Dan bagian ketiga ini mau terus mengingatkan kita sekali lagi bahwa Tuhan sudah memberitahukan kepada kita banyak hal yang perlu kita perhatikan. Dan karena itu ketika ada hal-hal yang terjadi karena kelalaian kita mendengarkan suara Tuhan, atau dalam kesetiaan kita tidak setia kepada Tuhan, itu menjadi dampak dari perbuatan-perbuatan kita, maka jangan kita timpakan itu kepada orang lain. Kita jangan mempersalahkan orang lain, ya, atas segala sesuatu. Ilustrasi sederhana yang selalu saya katakan adalah jangan kemudian ketika misalnya ya seorang pemabuk, dia minum sampai mabuk, lalu ketika dia mengalami kecelakaan, dia mempersalahkan orang lain. Dia menyalahkan bahwa orang lain menyetirnya nggak bagus, atau dia menyalahkan bahwa mobilnya yang tidak beres, dan seterusnya. Tapi itu terjadi karena kesalahan sendiri. Sebab itu saudara-saudara, lewat 3 perundungan ini, yang pertama kita tidak menjadi orang Kristen yang legalistik, tapi kita menjadi orang Kristen yang utuh. Hidup ritual, hidup ibadah, dan hidup keseharian kita itu tetap utuh, sepadan, sejalan. Yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan telah memberitahukan semua hal yang jadi kehendaknya bagi kita, dan Dia kasih ruang bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk merenovasi diri kita. Dan yang ketiga, ketika semua hal itu terjadi karena kita tidak setia pada Tuhan, jangan mempersalahkan orang lain, karena semua pada akhirnya berbalik pada diri kita sendiri. Mari kita telusuri lagi perjalanan hidup saudara dan saya dimanapun Tuhan hadirkan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pernikahan, dalam kehidupan pekerjaan dan usaha, atau dalam hidup sosial saudara-saudara, dalam relasi apapun yang sementara dijalani. Maka ingatlah 3 hal ini supaya kita semua belajar bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Ingat bahwa Tuhan melakukan sesuatu kepada kita bukan karena Dia belum pernah mewujudnya, bukan karena Dia belum pernah memberitahukan apa-apa, tapi Dia telah memberitahukan segala sesuatu bagi kita. Dan waktunya lebih dari cukup bagi saudara dan saya untuk memperbaiki kehidupan supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menolong kita supaya kita boleh terus bertumbuh di dalam cinta Tuhan. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk hari ini karena Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh terus belajar mengevaluasi diri kami sedemikian rupa sehingga kami menemukan hal-hal yang jika tidak berkenan kepada Tuhan, kami belajar untuk memperbaikinya. Belajar menjadi pribadi-pribadi yang hidup untuk Tuhan. Supaya dimanapun dan kemanapun Tuhan hadirkan kami boleh terus menghadirkan versi terbaik yang terus ditransformasi untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan berbagai hal yang akan kami alami pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati dan Tuhan menopang. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang bergumul dan berjuang dalam sakit, di rumah sakit maupun di tempat-tempat perawatan. Mereka yang bergumul dalam krisis hidup. Mereka yang bergumul dalam pemulihan dan dalam banyak persoalan. Biarlah hadir-Mu lewat kami semua, lewat umat-Mu, boleh menjadi bagian yang menyukacitakan setiap mereka yang sedang bergumul dan berjuang. Biarlah berkat Tuhan mengiringi kami pada hari ini,
hikmat-Mu ada atas kami, kekuatan dan kemampuan memberikan keteguhan, agar kami boleh terus melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Ini seluruh doa dan permohonan kami, terjadilah seperti yang Tuhan kehendaki, dan topang kami untuk menerima kehendak-Mu. Maka kami menyatakan doa dan pengharapan iman kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati dan Tuhan menyertai saudara-saudara. Tetap semangat dan penuh dengan kegembiraan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.